kolonelnya tewas, Panglima Galungkupel Brigjen Lamek Ataplo menantang perang. Kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menantang perang TNI Polri. Tantangan berdurasi 1 menit 55 detik itu diunggah lewat YouTube 18 September. Tantangan disampaikan langsung Panglima Komando Pertahanan atau Kodap 15 Galungkupel Brigjen Lamek Ataplo. Saya sebagai Panglima Kodap 15 Galungkupel, di belakang saya anggota Kodap 15 Galungkupel, siap lawan dan siap perang untuk pembebasan tanah Papua dari NKRI. Apabila satu amunisi atau satu peluru yang saya kasih keluar, tidak boleh nyatakan teroris dan ilegal, katanya. Saya Pangkodap 15 Galungkupel. Jika saya turun, siapapun bupati tidak boleh mengatakan kami minta makan dan minta minum. Tidak bisa, kami butuh Papua Merdeka. Jadi mungkin seperti itu, terima kasih, katanya. Tantangan itu muncul setelah seorang komandan yang diberi pangkat kolonel tewas ditembak TNI Polri. TPNPB-OPM mengumumkan duka nasional 15 September. Pengumuman disampaikan Panglima Kodap 15 Galungkupel Brigadir Jenderal Lamek Ataplo bahwa satu orang anggota militer TPNPB-OPM telah gugur di medan pertempuran dan 2 orang luka ringan. Anggota TPNPB-OPM yang tewas atas nama Kolonel Eli M. Bidana, Komandan Operasi Batalion 3 Meme, 35 tahun. Dia merupakan anggota pasukan TPNPB-OPM Kodap Galungkupel dengan status sangat istimewa. Aksi sadis di Papua terhadap nakes, Veronica Koman, TNI memalsukan kronologi. Belakangan ini aksi sadis terhadap nakes atau tenaga kesehatan di Papua menjadi perbincangan publik. Hal itu lantaran adanya aksi penyiksaan dan pembunuhan sadis terhadap nakes oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kali ini mendapatkan tanggapan dari aktivis hak asasi manusia atau HAM, Veronica Koman. Dalam pernyataannya, Veronica Koman menyinggung bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI sering memalsukan kronologi kejadian terkait kekerasan terhadap nakes di Papua oleh KKB tersebut. Adapun awalnya, ia menyampaikan informasi bahwa KKB Papua atau yang disebutnya dengan istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah mengakui beberapa hal. Hal yang KKB Papua akui menurut Veronica adalah pembakaran gedung-gedung publik, termasuk sekolah dan puskesmas. Seorang suster meninggal, 4 lainnya mengalami luka-luka, dan satunya masih hilang. 300 nakes kabupaten dievakuasi, katanya melalui akun Twitter Veronica Koman, mengutip dari terkini.id jaringan suara.com Minggu 19 September 2021. Terkait bagaimana suster itu terbunuh dalam penyerangan ini, kata Veronica, perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh tim HAM. Sangat sering TNI memalsukan kronologi, katanya pada Sabtu 18 September 2021. Veronica Koman mencontohkan salah satu kronologi yang dipalsukan TNI adalah kejadian beberapa bulan lalu, di mana seorang pendeta dipaksa mengatakan KKB Papua melakukan kekerasan seksual kepada beberapa perempuan. Pernyataan Veronica Koman bahwa TNI memalsukan kronologi itu lantas dikritik oleh netizen. Salah satunya bernama Sita Hernanda. Mbak, itu nakes sudah meninggal karena dibunuh dengan cara yang keji, yang keluarganya saja belum tentu bisa lapang hati melanjutkan hidup. Kok sempat-sempatnya nuduh fabrication, kok sempat mbak, katanya. Veronica Koman lalu membalas bahwa pembakaran, penyerangan, dan pembunuhan di Papua itu betul ada. Pelaku lanjutnya juga betul OPM, karena mereka sendiri juga sudah mengakui. Yang saya bilang perlu diinvestigasi lebih lanjut itu kronologi kejadian, karena saat ini muncul 2 versi berbeda, katanya pada Minggu 19 September 2021. Ketua MPR desak pemerintah segera turunkan Brimob Polri, Gultor, Kopassus, Riders, Bravo, dan Denjaka tumpas teroris OPM. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang membakar puskesmas di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bahkan, para tenaga kesehatan atau nakes wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsud mempertanyakan kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan. Kenapa ketika saudara sebangsanya dibunuh dan diperkosa secara brutal, mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para biadab itu, mereka teriak soal HAM. Sekali lagi, saya tegaskan, sikat habis, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tidak dapat dibenarkan atas nama apapun. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karenanya tidak ada alasan bagi TNI Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua, tegas Bamsud di Bali, Sabtu 18 September 2021. Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI Polri
serta pemerintah provinsi hingga kabupaten atau kota se-Papua bisa menjamin keselamatan dan keamanan nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Terlebih, di tengah suasana pandemi COVID-19, kehadiran nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan, jelas Bamsud. Kepala Badan Bela Negara FKPPI sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menerangkan, sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI Polri, hingga kini sudah menyasar nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Octavianus Rayo, selain juga membakar 3 sekolah di Kabupaten Puncak. Tidak hanya itu, pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonatan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April, KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mob. Bahkan, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu Igusti Putu Dani Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, terang Bamsud. Kepala Badan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Turunkan kekuatan 4 matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri, Gultor, Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua. Pungkas Bamsud.